Saudara sekalian, terima kasih saudara masih peserta kita. Memang acara gemari acara yang makin menjadi favorit. Karena narasumbernya adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Para doktor, para profesor, dan juga bupati dan sebagainya. Sekarang kita kembali kepada Dr. Puji. Pak Puji, kalau kita bandingkan dengan garapan dari IPB di Bogor, bisa Bapak bandingkan? Ya, kami di IPB itu sampai sekarang sudah alhamdulillah mengembangkan itu hampir 60 posdaya. Di Bogor Di saja Bogor, ya, belum di tempat-tempat lain. Ya, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Itu sekitar 60. Nah, insya Allah nanti dalam waktu ini bulan Juni, Agustus, Juli, ada KKN, Agustus, ada KKP, tematik posdaya. Itu kira-kira 13 desa. Untuk yang salah satu fakultas. Nanti mudah-mudahan ada bisa juga fakultas lain bisa menyusul. Kita belum dapat datanya. Nah, kalau di Bantul kan sudah 900 lebih nih oleh. Jadi kalau tadi disampaikan di kecamatan tadi itu sudah sekitar 20%-nya di yang tempat kami kunjungi tadi. Nah, mudah-mudahan nanti ini menjadi motivasi bagi kami di Bogor dan sekitarnya tadi, sekitar IPB untuk lebih mencoba ekspansi lagi lebih banyak gitu Pak. Dan dengan keberhasilan dan semakin maraknya posdaya disosialisasikan, disampaikan, mudah-mudahan masyarakat lain yang belum mengenal ini bisa lebih mengetahui kembali, lebih memahami dan mau meniru. Kami tadi mendapatkan tiga hal yang perlu dalam bisa kaitan ditiru ya. Pertama niteni 3N ya. Niteni, kemudian niru dan nambahi gitu. Nambahi ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan mencermati ya, kemudian lalu meniru ya, meniru lalu menambahi hal-hal yang mungkin belum bagus kita coba sempurnakan kembali. Gitu. Saya kira sangat bagus. Semangat dari posdaya tadi bisa mekar dengan sendirinya Pak ya. Mudah-mudahan bisa kita tularkan di tempat-tempat lain sebagai hal-hal yang sangat karena Bapak sendiri sudah mau menulari Gorontalo ya. Jadi kan biarpun Bapak bisa meniru dari Bantul, tapi Bapak sendiri sudah memvirusi Gorontalo ya. Dan satu hal beberapa waktu yang lalu kami sempat diskusi dengan teman-teman di Bogor, ini jangan sampai memang posdaya yang sudah kita bentuk lalu istilahnya melemah nih motivasinya. Nah, sehingga perlu dicarikan trik-trik ataupun hal-hal supaya mereka tetap istilahnya gigi 3-4 terus gitu. Jangan sampai turun. Menarik sekali. Pak Sri, bisa dibandingkan dengan Bekasi. Bekasi Pak ya, alhamdulillah kami kebetulan kan beberapa waktu yang lalu, kira 2 bulan yang lalu baru mengadakan MOU dengan Pak Wali Kota Pak. Pak Wali Kota bahwa memberi informasi bahwa atas kerja Kapermas di lingkup Wali Kota itu ada informasi 69 posdaya di Kota Bekasi. Tapi ternyata yang 69 itu berjalannya belum begitu lancar nih informasinya. Kemudian atas kerjasama itu kemarin kami baru mau mulai setelah 2 kali pembekalan, kami mulai menerjunkan ada 4 tim yang kemarin. Kemudian 4 tim alhamdulillah laporannya cukup baik. Nah, dengan pengalaman sekarang di Kulon Progo ini, insya Allah nanti kami akan memprovokatori Pak Wali Kota. Kami bandingkan, masa orang Bekasi kalah sama Kulon Progo? Pak, gitu lah, itu provokatornya Pak. Iya, Bekasi di pinggir Jakarta, daerahnya daerah yang mestinya harusnya bisa lebih baik dari. Nah, tergantung kembali lagi komitmen dan konsisten kita dalam rangka untuk menghidupkan posdaya yang di wilayah Kota Bekasi, Pak, itu. Ya, memang kelihatannya ada sesuatu yang berbeda. Budaya antar orang Bekasi dengan Kulon Progo ini kelihatannya perlu ada suatu metode yang berbeda, jadi pendekatannya berbeda Pak. Jadi kalau orang Kulon Progo barangkali, tapi orang Bekasi kadang-kadang daerahnya mau dibangun pun mereka kadang-kadang belum begitu menerima saja kalau dia belum dapat Pak. Nah, kalau barangkali ini budaya ini yang perlu diperhatikan betul ini. Betul, ini budaya orang Bekasi, sehingga dalam rangka memberikan posdaya pun kita juga harus bisa membaca bagaimana sehingga kita bisa masuk dan bisa diterima dengan kalau baik. Dari kalangan mahasiswa sendiri dan dosen? Ya, dari mahasiswa dan dosen kami telah membuat suatu kelompok-kelompok dan mereka sangat mendukung program-program ini. Karena terus terang saja, bagi kami perguruan tinggi yang relatif kecil Pak, dalam rangka melaksanakan memang sangat banyak kendalanya. Tapi dengan adanya kemarin daya mandiri kemudian dengan pihak wali kota, maka para dosen dan para mahasiswa sangat semangat. Hanya kadang-kadang ini tadi Pak, kita baru 2 kali ada pembekalan, kemudian kita baru mau mulai, mudah-mudahan dengan informasi 4
tim yang sudah berjalan tadi, kemudian nanti kami setelah pulang dari sini bisa mengumpulkan mereka, memberikan informasi-informasi, kemudian ya bimbingan-bimbingan atau mungkin motivasi-motivasi sehingga bisa tertarik untuk biar lebih maju lagi, Pak. Kira-kira niat kami begitu. Pak Puji, di 50-60 Posdaya itu kan ada juga penemuan-penemuan ya, inovasi-inovasi. Bagaimana sejauh ini inovasi seperti bibit jambu dan sebagainya itu? Kami sedang merintis ini untuk program 2010 itu dengan Kabupaten Bogor. Jadi memang prioritasnya masih desa-desa sekitar kampus, itu ada sekitar 14 desa. Jadi Pak Bupati Bogor kan punya program atau harapan One Village One Product. Satu desa, satu produk kekhasan. Jadi misalnya kalau di Cikarawang Bapak sudah lihat itu ada jambu kristal yang tanpa biji, lalu ada ketela ubi jalar yang ungu. Mungkin nanti di Benteng, Desa Benteng ada seperti ketela, toba. ya. Betul. Kemudian ada yang menanti keripik pisang misalnya kan. Ada tempat lain misalnya dengan pepayanya. Nah, itu mudah-mudahan bisa seperti itu kita melalui kelembagaan Posdaya. Bahkan beberapa minggu yang lalu kami sempat ditawari oleh salah satu pusat di LPPM IPB. Mereka menghasilkan bibit-bibit unggulan, misalnya pepaya, kemudian pisang Raja Bulu. Itu kami mau istilahnya sinergikan dengan masyarakat sekitar di mana lahan-lahannya tersedia untuk melalui Posdaya ini memanfaatkan itu tadi peluang-peluang sehingga nanti bisa berkembang secara. Jadi Posdaya ekonomi sebagai partisipan masyarakat begitu ya. Betul. Lalu IPB sebagai penemu, kemudian disebarluaskan. Rencananya kami begitu. Oke. Jadi saudara sekalian, makin menarik dua ahli dari dua perguruan tinggi yang terkenal, IPB maupun STEMIK Bani Saleh ya. Ini ada penemuan-penemuan yang dimasyarakatkan. Tapi jangan beranjak dari acara ini. Kita segera kembali setelah yang satu ini.